bumi langit gunjang-gunjing kadya bengkah kang pratala lindhu ping 7 sahari kang jala nidhe gumaludhuk kentur ketuk polahe prajanma pati ambentusi sirna larut katempukan Pontoworo. Para pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi yang pada saat ini kami akan melanjutkan pembicaraan tentang Punokawan yang tadi sudah diawali oleh Ki Suwarno dengan ododo atau suluk munculnya goro-goro. Pertanyaan saya kepada Ki Jati. Ki Jati, di dalam Punokawan itu yang sangat terkenal di dunia pewayangan ya, wayang kulit khususnya, itu adalah Punokawan yang mengikuti Pandawa. Ya, Semar Gareng Petruk Bagong. Jadi dalam yang munculnya selalu diawali dengan suluk goro-goro. Biasanya muncul jam 12 malam. Ya. Wujudnya wayang-wayang itu kayak apa sih Mas Jati? Monggo. Ini memang goro-goro itu selalu sebenarnya dalam baku cerita. Baku cerita goro-goro yang disulukkan oleh Ki Warno tadi itu boleh kalau seorang satria itu susah. Jadi kalau enggak sebenarnya tidak boleh. Tapi tidak sekarang boleh. Kalau enggak ada itu kan tidak rame lagi. Ya, gitu. ya. Aslinya seperti itu. Lalu bentuk Punokawan yang pertama itu ini Ki Lurah Semar Noyontoko Dudo Marimuno Ismoyo ya. Nah, jadi Bodronoyo. Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya. Jadi menggambarkan bahwa proses terjadinya manusia sebenarnya ekosistem alam itu diciptakan dulu, lalu ledakan-ledakan magma inti meledak, berkumpullah partikel-partikel hidup yang mengumpul menjadi satu, itu disebut matahari. Nah, maka orang Jawa menyebut surya atau srengenge. Itu kalau dikupas dengan aksara tulisan Jawa, tidak ada yang tidak ilmiah. Gitu. Nah, oleh karena itu Dudo Marimuno. Dudo itu adalah seorang laki-laki, Marimuno itu sebenarnya menggambarkan beliau ini, saya pakai istilah beliau karena saya yakin ini leluhur kami, gitu loh ya. Tidak laki, tidak perempuan. Kenapa tidak laki, tidak perempuan? Disinilah pada waktu bumi Sang Togok diciptakan lebih dulu sebagai wakil aspirasi dari bumi. Setelah bumi memenuhi syarat untuk kehidupan, baru bahan baku manusia yang berbentuk plasenta, jadi kayak ari-ari tapi di dalam ada bahan janinnya. Itu ditaruh di gua-gua. Guanya di seluruh bumi ini. Gitu. Nah, antara lain di Asia digambarkan sebagai lahirnya Semar ini sebenarnya seperti itu. Nah, setelah itu pada waktu di dalam janin beliau itu tidak laki tidak perempuan, makanya dinamakan Dudo Marimuno. Nah, setelah ditaruh di gua nempel di bumi itu kena gravitasi bumi toh. Karena kena gravitasi bumi, kalau kekuatan daya tariknya itu dari kutub utara, dia akan menjadi manusia, menjadi wanita. Kalau daya tariknya yang kuat dari selatan, akan menjadi laki-laki. Makanya si Jawa atau orang Jawa dulu, dewanya sebelah utara itu namanya Dewi Toro. Nah, karena orang Jawa itu peka banget terhadap ekosistem gitu. Matur nuwun Ki Jati. Nanti ini memang ini semakin menggairahkan ya. Bicara tentang Punokawan itu baru Semar. Ki Jati ceritanya begitu banyak, bahkan masih akan panjang lagi karena Semar itu biasanya diikuti anak-anaknya, yaitu Gareng Petruk Bagong. Namun sebelum itu saya ke Ki Suwarno dulu. Ingkang ibunipun ngang pundi? Cange ibunipun nggih. Ingkang kathah ibunipun Cange. Limbuk menika putranipun. Nggih. Nah, menika biasanipun
medalipun sak bibaripun jengkaran bedol jejer. Jejer, bedol jejer nggih. Lajeng bedol jejer, bibal bedol jejer nembe cangik limbuk. Oh, limbuk cangik nggih. Nah, nggih. Nah, tugasipun cangik limbuk menika di antaranya adalah menghibur. Menghibur. Untuk menghibur nggih. Nah, menghibur untuk siapa? Untuk semua yang hadir bisa. Untuk raja bisa, untuk semua yang hadir bisa. Umumnya untuk keputren toh. Untuk keputren. Iya, bentuk. Tepatnya di Kenyopuri kalau istilahnya di kewayangan itu kata Kenyopuri. Kenyopuri itu Kenyo itu wanita, puri itu tempat peristirahatan ratu. Pun angkat Pak Wan, dua-duanya. Tempat peristirahatan ratu. Iya. Ini kalau limbukipun nggih. Iya, Dan cangikipun. Limbuk cangik itu terkenal limbuk cangik nggih. Nggih, ya. Lajeng nggih menapa pada saat ini dipentaskan kok banyak orang mengatakan limbuan ngaten. Oh nggih. Gimana, Profi? Yang artinya limbuan menika adegan limbuk cangik. Adegan limbuk cangik. Oh. Untuk gampangnya limbuan ngaten nggih, ngaten. Nggih, matur nuwun Iwano. Para pemirsa, wawasan kita sudah mulai bertambah. Tadi udah mengenal semua, ternyata juga ada punokawan yang lain yang namanya limbuk cangik. Jadi kalau nanti para pemirsa mirsani wayang kulit atau orang jucal dan tidak kaget lagi kok ada limbuan juga, kemudian baru ada goro-goro punokawan. Jangan kemana-mana, masih tetap kita jumpa di dalam tema dan tradisi. Terima kasih. Kita lanjutkan pembicaraan tentang punokawan. Ki Jati, tadi Ki Jati sudah mulai mengupas Semar itu, ya, yang menurut paham Ki Jati keberadaan beliau itu awal mula manusia, karena itu sifatnya samar, dan tadi dijelaskan juga oleh Ki Jati tidak lanang tidak wedok, ya. Iya. Bahkan seperti ini, lalu modelnya ya bulat begini, bahkan wajahnya ini tidak seneng, tidak susah juga, gitu. Iya. Lalu pasti mengandung filsafat atau unsur-unsur lain yang kayaknya perlu ditegaskan maknanya. Monggo katuran Ki Jati. Makasih. Yeah. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa leluhur kita dulu tuh pola pikirnya sudah begitu amat ilmiah, filosofis, ideologis dan rasional banget. Nah, ini bentuknya bulat, wajahnya manusia. Dan matanya itu dalam keadaan kalau orang sekarang sakit mata ya rembes ya, merah. Artinya manusia itu sebenarnya apa yang dilihat selalu mempunyai keinginan untuk memiliki, dan digambarkan Ki Lurah Bodronoyo ini umurnya sedemikian panjang sekali. Karena beliaulah yang nanti itu akan menurunkan manusia-manusia dengan segala keturunannya. Oleh karena itu pada waktu cerita di sejarah Kediri, beliau dulu belum nama Semar, namanya Butolocoyo. Oh, masuk Butolocoyo. Ya. Jadi sekian ribu tahun yang lalu beliau itu dalam plasenta hidup ratusan tahun, ya. Itu gelundung, berputar-putar, nggak ada orang lain kan. Yang ada kan hanya binatang. Nah, yang ada hanya binatang. Terus suatu saat ada mamut, gajah. Itu kan kebetulan gadingnya itu lancip. Nah, dibuat main-mainan akhirnya kena gading itu pecah. Kalau di wayang diceritakan sebagai lahirnya Wejasena. Wejasena itu sebenarnya menggambarkan lahirnya beliau juga. Jadi wayang satu kotak itu cerita satu orang dengan beberapa peristiwa, ilmunya, teknologinya dan lain sebagainya. Lah, lalu digambarkan bulat, Pak. Ini ada dua sisi maksud. Maksud yang pertama adalah maksud secara ilmiah. Bahwa proses terjadinya kehidupan itu dari huruf nul. Nul itu kan bulat, karena rentangan titik satu dengan titik lainnya berjarak sama. Lah, pada waktu bulat seser itulah Jawa menyebut itu suci, itu luhur, karena hidup masih konstan, di mana plus kapasitasnya sama dengan minus. Nah, jadi kalau orang Barat menyebut semesta alam semula dimulai dari Big Bang. Big itu besar, bang itu ledakan. Nah, meledak karena
karena elektron yang Iya. bergesekan antara plus Iya, minus. iya. Nah itu, jadi orang Jawa itu ilmiah sekali sebenarnya. Lalu Iya. digambarkan perutnya besar, ini pantatnya besar. Pantatnya besar, Artinya seperti kita-kita yang umurnya sekitar 70 tahun, itu perut kita itu beras berapa kontainer, ya toh? Iya. Jagung berapa kintal, daging berapa ton, ya kita nggak bisa ngitung ya. Ini artinya sifat-sifat ragawi. Nah, sekaligus ini dinamakan Ismoyo, isi moyo. Sebenarnya meskipun rupanya jelek, sinar cahaya dari Sang Maha Hidup tetap suci, yang disebut roh suci yang hadir di dalam rahim ibu pada waktu umurnya 110 hari dalam kandungan dulu. Ngaten nggih. Gitu. Nggih. Jadi matur nuwun para pemirsa, pemahaman kita semakin bertambah dengan cerita Ki Jati lagi. Namun karena ini masalah dunia seni dan dunia filsafat hidup kita sebagai bangsa Nusantara, khususnya Jawa. Saya kepada Ki Suwarno, mungkin Ki Suwarno juga punya pemahaman yang lain. Karena Ki Jati tadi kok rasanya ada cerita asal-usul manusia dan lambang-lambang Semar ini menunjukkan pada saat kelahiran-kelahiran. Menurut Ki Suwarno, terus pundi monggo katuran. Nyuwun sewu lho. Nggih. Nyuwun pangapunten. Nggih. Bilih namung gaduk-gaduk kula. Monggo katuran monggo. Nyuwun sewu. Bilih namung gaduk-gaduk Nggih. kula. Nggih. Nggih. Menawi kula meh sami mawon namung kula kinten nginggilipun boten kados Ki Jati kala wau. Nggih, nggih. Menapa sederhana ki mawon. Nggih. Menawi kula nggih malah saking proses dari tidak ada menjadi ada. Nggih, Mbok Bilih Majati kula nol nggih, dari nol kok kosongan. Proses dari Tidak ada menjadi ada. Nggih. Itulah yang manusia sekarang masih selalu mencari. Dari sebelum ada menjadi ada itu seperti apa prosesnya? Nggih, Kemudian nggih, nggih. diproses seperti apa? Padahal kalau menurut manusia tetap saja manusia itu dilahirkan, ngoten yo. Nggih, Ngoten yo. nggih. Tapi yang pertama itu siapakah yang melahirkan? Itulah yang saya anggap adalah proses dari tidak ada menjadi ada. Menjadi ada. Itulah yang sampai sekarang itu masih dicari banyak manusia, termasuk kula ki. Nggih, nggih, ngaten-ngaten. Maka disebut Nggih, nggih. semar. Iya. Nggih, nggih, nggih. Maka disebut semar karena dia samar. Samar, Samar nggih. itu artinya tidak berwujud atau berwujud itu Nggih. antara iya dan tidak. Iya. Tetapi yang jelas sudah ada. Yang Nggih. jelas sudah ada ya. Nah, adanya itulah yang sampai sekarang juga masih banyak manusia yang mencari. Nggih. Selamat Nggih. hari Pak Billy. Nggih, matur nuwun Ki Suwarno. Para pemirsa, memang ini mulai sulit pembahasan ini karena menyangkut asal-usul manusia. Tapi bagaimanapun, filsafat manusia Jawa khususnya yang berada di Nusantara ini sangat berkaitan erat dengan filosofi hidup Jawa, di mana Semar dijadikan lambang panutan hidup seperti tadi yang sudah dijelaskan banyak oleh Ki Jati. Ternyata ini mengandung makna panutan hidup yang nanti akan kita lebih jelas lagi setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih tetap berada di depan Tempat TV. Kita masih melanjutkan tentang Punokawan tadi. Sudah mulai menjurus kepada alam-alam pikiran yang sifatnya sangat esensial di dalam kita hidup sehari-hari. Karena ini mau tidak mau, persoalan kita ini adalah ada, tidak ada, menjadi ada. Lalu apa yang kita perbuat untuk menuju kembali kepada ajaran para leluhur, supaya karakter bangsa kita ini tetap bisa kita pertahankan, bisa kembali kepada jati diri bangsa yang saat ini dianggap oleh seluruh masyarakat bahwa bangsa Indonesia sudah kehilangan jati dirinya. Alangkah indahnya kalau melalui dunia seni budaya, khususnya dengan mengenal Punokawan, jati diri kita, kebangkitan semangat kita sebagai bangsa menjelang Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober nanti, kita akan memahami betul melalui senilah, khususnya mengenal Punokawan, jati diri kita akan kembali. Karena di situ kita belajar bagaimana membentuk karakter bangsa ini.
kepada Mas Jati, Mas Jati, tadi samar ya, sudah banyak dijelaskan filosofinya samar ini tadi, termasuk Ki Warno, dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan di dalam gambaran sebenarnya itu banyak sekali yang bisa dijelaskan tentang Semar. Namun karena pembicaraan kita pada kali ini adalah Punokawan secara keseluruhan, selain Semar itu masih dikenal ada Nologareng, Petruk, dan Bagong. Kita sudah menjurus mengenai Punokawan yang Semar CS ya. Monggo nuwun sewu yang setelah Semar ini Gareng kayaknya yang perlu jelas. Ya. Siapa? Ini Nologareng, Kilurah Nologareng. Kilurah Nologareng. Nolo itu hati, gareng itu kering. Jadi manusia kelihatannya jelek, tapi seharusnya, saya pakai istilah seharusnya ya, karena sekarang yang ganteng, yang korupsi juga banyak ya. Jadi jelek ya. Digambarkan Nolo Gareng, Nolo itu hati, Gareng itu kering. Artinya manusia hatinya bersih. Oleh karena itu digambarnya matanya jereng. Artinya meskipun mata itu bisa melihat orang cantik, duit dolar, segala macam, ambil pusing itu, memangnya gue pikirin. Nah, seperti itu loh. Bahasa sekarang karena kalau bukan milik saya. Nah, ya. hidungnya dibuat seperti ini, seperti terong ini, ya. Terong buah. Itu sebenarnya hidung itu manifestasi dari kewibawaan. Ya. Panca indera itu 5 yang tidak bisa ditipu hidung. Gitu. Kalau mata bisa ditipu. Gula itu putih dari tebu. Dari jauh ada putih kecil-kecil, bukan tebu tapi mes. Nah, tapi kalau sudah dimakan, hidung mesti mencium. Oh, ternyata bukan tebu. Oleh karena hidung itu diletakkan dekat mulut. Kalau enggak manusia mati terus tiap hari karena keracunan gitu loh ya. Jadi oleh karena itu kewibawaan ini harus disimpan, diugemi dengan baik ya ta? Lalu tangannya digambarkan cekot ini ya, cekot itu tangannya nggak lurus gitu. Artinya dia hatinya bersih, tidak mau mengambil yang bukan haknya, ngentit kayak ngutil kayak nyopet kayak apalagi korupsi ya toh. Kalau nyopet karuan yang dicopet 1 orang. Kalau korupsi yang dicopet kan jutaan orang ya toh. Nah, itu. Lalu kakinya digambarkan kencik itu jalannya begini ya, karena bubulen katanya ya. Artinya manusia itu memang punya inisiatif, punya khayalan, tapi jangan menginjak-injak haknya orang lain, baik hak rasio, hak batin, hak jiwa dan lain sebagainya. Pancal pamor itu digambarkan kakinya pancal pamor. Terus pegat wojo, pegat itu pisah, wojo itu besi, energi. Jadi orang yang baik selalu mengerti bahwa hukum-hukum mineral itu ada di mana-mana dan mineral itu bisa menyimpan sukma. Oleh karena itu manusia Jawa sejati selalu tidak pisah dengan pusaka-pusaka Tosan Aji misalnya. Nah, tadi Mas Jati. Mas Jati itu yang Gareng yang dikenal kepada Ki Warno ya, karena ada Punokawan lain tadi Ki Warno. Saya kebetulan di dalam mempelajari tentang Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong ini selalu ngawal tentang satria-satria yang mempunyai jiwa baik. Tapi ada satu pengawal yang Punokawan yang namanya Togok. Nah, itu yang menurut kisah selalu mengawal yang bloknya raksasa dan yang angkara murka ngaten nggih. Mbok pilih Mas Warno, cobi Ki Warno bisa ditepungke Togok iki. Sama-sama Punokawan. Nggih. Monggo. Togok menika ngaten menika. Nggih. Togok atau Tejo Mantri, Lurah Tejo Mantri. Nah, menika selalu ngawal bangsa-bangsa raksasa. Kenapa seperti itu? Gambaran Togok itu selalu duniawi yang dipikirkan. Duniawi yang dipikirkan. Iya. Nah, sehingga dengan kata lain Togok, aku ya gelem melu kowe, tapi apa kira-kira bandamu iso tak jupuk lah kata menika. Yang artinya tak jupuk dienggo bayar aku. Artinya seperti itu. Jadi Togok itu keduniawian yang keduniawian. Jadi beda sekali dengan Semar tadi ya, Semar Gareng tadi. Tapi kenapa kok seperti itu? Memang Togok
itu haknya untuk mengawal kesatria yang seperti itu. Haknya, ya. Haknya untuk seperti itu. Ya, ya, kewajibannya seperti itu ya. Seperti itu. Kesatria seperti itu. Pilih sawatawi. Ngaten nggih, matur nuwun. Karno. Pemirsa, tadi setelah mengenal Semar dan Gareng, lalu ada Togog yang nampaknya tempatnya berbeda di dalam pengawalan terhadap karakter manusia. Semar berada mengawal yang kebaikan, sementara Togog mengawal yang keburukan, yang termasuk menurut Ki Suwarno tadi masih punya pikiran-pikiran duniawi, ya. Jadi kebutuhan akan harta. Sementara Semar dan Gareng yang dijelaskan Ki Jati sudah sangat spiritual sekali gitu dalam kesederhanaan. Nah, para pemirsa, setelah kita banyak mengenal tadi ditambahkan dengan mengenal Togog yang berada di ranah harus mengawal yang mempunyai karakter harta, ya, mengenai keduniawian. Lalu Semar sama Gareng tadi mempunyai karakter yang sangat sederhana sekali dan mengawal satria-satria yang baik. Untuk kisah selanjutnya, jangan bosan-bosan para pemirsa, tetap berada di Depan Dhamma TV. Kita akan ketemu minggu depan masih membahas tentang Punokawan dan bagaimana bisa memajukan karakter bangsa untuk ketemu jati dirinya. Rahayu.